Halo semua, selamat datang di Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Mari bersiap membedah lembaran fakta tentang sisi tergelap manusia yang kerap tertutup fatamorgana. Disinilah ruang diskusi kita, tempat berkumpulnya para pecinta true crime dari berbagai penjuru dunia. Sebelum tabir misteri berikutnya kita buka, pastikan tombol subscribe dan like sudah Anda raba, lalu tinggalkan jejak pemikiran Anda di kolom komentar yang terbuka, serta bagikan video ini ke media sosial Anda sekarang juga. Mari kita selami kronologi kasus selengkapnya. Taiga Siberia, sebuah wilayah yang tak ramah bagi kehidupan. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hutan pinus yang lebat, maha luas, dan rimba abadi yang dihuni oleh predator mematikan seperti beruang dan kawanan serigala. Di tempat ini, alam berkuasa mutlak. Musim dingin mencekram wilayah ini dalam waktu yang sangat panjang, dengan suhu paling terendah mencapai minus 65 derajat. Sementara musim panas hanyalah siklus singkat yang tak pernah melebihi 20 derajat. Di tengah keterisolasian yang absolut, mustahil bagi manusia modern untuk bertahan hidup. Namun, ada segelintir manusia yang sanggup melaluinya. Mereka adalah suku pedalaman asli yang menetap di sana dari generasi ke generasi. Masyarakat ini hidup secara primitif, sepenuhnya buta akan gemerlap lampu kota. Mereka bertahan hidup murni dari hasil buruan mereka. Bagi mereka, waktu telah berhenti di sana. Mereka tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal, bahkan tidak satupun dari mereka yang tahu berapa usia pasti mereka. Di dalam kesunyian hutan taiga, hiduplah sebaris keturunan pedalaman bernama Polina Mesliokova. Bersama suaminya, pasangan ini melahirkan beberapa orang anak. Salah satunya adalah bocah perempuan bernama Dasya. Karena ketiadaan penanggalan, keluarga ini hanya bisa memperkirakan bahwa Dasya lahir sekitar tahun 1970. Sejak Dasya membuka mata ke dunia, suasana di sekitarnya sudah terasa ganjil. Polina, sang ibu, dikenal sebagai wanita bertangan besi yang dingin dan mati rasa. Tak pernah sekalipun ada binar cinta atau kehangatan kasih sayang yang terpancar dari sepasang matanya untuk siapapun. Entah dosa apa yang dibawa oleh ayah biologis Dasya, sosok yang keberadaannya sengaja dilenyapkan dari sejarah, Polina menumpahkan seluruh kebencian dan kemarahan terbesarnya kepada Dasya. Beruntung, Dasya dibesarkan oleh ayah tirinya yang bernama Gurian. Berbeda terbalik dengan Polina, Gurian adalah pria berhati emas. Ia mengalirkan kasih sayang yang teramat besar kepada seluruh anak di rumah tersebut, tanpa pernah membedakan mana darah dagingnya dan mana anak tiri. Gurian bekerja sebagai pemburu, menyadari bahwa Dasya selalu menjadi sasaran makian dan amarah yang tak beralasan dari ibunya di rumah. Gurian kerap membawa Dasya untuk masuk ke hutan sebagai asistennya. Langkah ini diambil Gurian demi menjaga kedamaian di dalam rumah. Di bawah bimbingan sang ayah tiri, Dasya tumbuh menjadi anak rimba. Ia diajari cara membidik sasaran, teknik bertahan hidup di tengah badai salju, hingga membedakan mana tanaman hutan yang aman dikonsumsi dan mana yang beracun. Gurian bahkan mewariskan resep obat-obatan herbal pengganti darah jika suatu saat nanti Dasya terluka di tengah perburuan. Bagi anak-anak taiga, pendidikan formal adalah kemewahan yang tak pernah terlintas di benak mereka. Rumah-rumah di sana terpisah bermil-mil jauhnya, membuat mereka tumbuh tanpa pernah melihat wajah tetangga. Di sana, tidak ada waktu untuk bermain. Begitu fisik mereka mampu bergerak sendiri, mereka langsung dibebani pekerjaan rumah, membantu orang tua atau menjaga adik-adiknya yang lebih kecil. Waktu berlalu. Di tahun 1980, saat usia Dasya diperkirakan menginjak 15 tahun, sebuah perintah maut datang dari ibunya. Polina menyuruh Dasya pergi sendirian ke dalam hutan untuk memeriksa jebakan binatang yang dipasang oleh ayah tirinya. Tanpa curiga, Dasya melangkah dengan riang, menyusuri rimbunnya hutan taiga seolah sedang bermain di taman. Namun sore itu, langit mendadak menumpahkan amarahnya. Badai salju turun dengan lebat secara tiba-tiba. Keluar rumah tanpa persiapan dan pakaian yang memadai, Dasya terjebak di tengah labirin hutan yang gelap gulita.
Pandangannya terhalang oleh putihnya salju yang kian menebal. Dasya kehilangan arah pulang. Dalam kepanikan, ia mengingat satu pesan dari ayah tirinya, buat perlindungan. Menggunakan dahan-dahan pohon yang patah, Dasya merangkai sebuah tenda darurat di bawah pohon yang rindang untuk berlindung. Ia sangat berharap badai segera reda, namun salju justru turun kian brutal. Tubuh ringkih Dasya tak lagi sanggup menahan dinginnya Siberia. Ia jatuh pingsan dalam keheningan malam. Ironisnya, di dalam kehangatan rumah, tidak ada satupun dari orang tuanya yang bergerak untuk mencari Dasya. Dasya dibiarkan membeku di tengah hutan selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, saat cuaca mulai normal, 2 orang pemburu dari luar wilayah menjelajahi hutan untuk mencari buruan. Langkah mereka terhenti saat menemukan tubuh Dasya yang tergeletak dalam kondisi kritis. Kedua tangan dan kaki Dasya telah membeku total, mengeras bagai es. Kedua pemburu itu segera membopong Dasya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, tubuh Dasya yang kaku diletakkan begitu saja di dekat api perapian agar menghangat. Meskipun melihat Dasya berada dalam ambang kematian, Polina dan keluarganya sama sekali tidak berniat untuk memanggil bantuan medis. Mereka semua justru membiarkan Dasya merengang, menangis dan juga menjerit kesakitan di atas ranjang. Bagi Polina, kepulangan Dasya adalah sebuah kekecewaan. Ia justru berharap putrinya itu lenyap selamanya di tengah badai, daripada pulang dan kembali menjadi beban hidupnya. Selama 10 hari berikutnya, kondisi Dasya memburuk secara mengerikan. Kulitnya mulai menghitam dan membusuk. Karena Polina tidak sudi mendengar suara jeritan anaknya yang kesakitan, ia hanya diberi selembar kain kasar untuk digigit kuat-kuat. Setiap kali rasa sakit yang luar biasa itu menusuk tulangnya. Beruntung 2 pemburu yang menyelamatkan Dasya sebenarnya adalah orang kota yang berkunjung. Dihantui rasa cemas akan nasib tragis gadis itu, mereka mendatangi sebuah rumah sakit di kota terdekat dan melaporkan apa yang mereka lihat di gubuk Polina. Mendengar laporan yang tak masuk akal tersebut, seorang dokter bergerak cepat. Ia menyewa sebuah helikopter medis dan terbang menembus dinginnya taiga menuju rumah Dasya. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah Polina, dokter tersebut langsung disambut oleh aroma pembusukan yang sangat menyengat. Sang dokter tidak pernah membayangkan akan menemukan pemandangan sehoror itu di sebuah rumah. Ia bergegas menghampiri ranjang Dasya dan membuka kain penutupnya. Sebuah pemandangan mengerikan pun terjadi di sana. Saat kain pembungkus itu diangkat, salah satu kaki Dasya yang telah membusuk panah terlepas dengan sendirinya dari persendian akibat jaringan tubuh yang telah mati total. Menyadari situasi tersebut adalah pacuan batin melawan maut, dokter langsung mengangkat tubuh Dasya ke dalam helikopter dan membawanya ke rumah sakit yang ada di kota. Di rumah sakit kota, Dasya langsung didorong ke dalam ruang operasi darurat. Tim medis tidak memiliki pilihan lain selain melakukan amputasi total kepada kedua tangan dan kedua kaki Dasya. Menurut keterangan dokter, jika bantuan terlambat 1 hari saja, racun dari pembusukan itu akan menjalar ke jantung Dasya dan akan membunuhnya secara perlahan. Namun, Dasya memiliki garis takdir yang sangat kuat. Setelah melalui operasi panjang dan melelahkan, ia berhasil bertahan hidup. Saat Dasya pertama kali membuka matanya pasca operasi, ia didera keterkejutan yang luar biasa. Matanya yang terbiasa dengan menatap kegelapan taiga, kini silau oleh terangnya lampu-lampu di rumah sakit. Deretan alat elektronik dan kerumunan manusia yang berlalu lalang dengan pakaian bersih. Bagi Dasya, ia seolah-olah telah mati dan terbangun di dunia lain. Tangisnya pecah berulang kali, terutama saat ia menatap sebuah kotak ajaib yang menyala di dinding kamarnya, sebuah televisi. Itu adalah kali pertama dalam hidupnya ia melihat teknologi tersebut. Sambil berlinang air mata, Dasya berbisik kepada perawat bahwa itu adalah kali pertama ia tidur di atas kasur yang empuk dan di dalam ruangan yang bersih, serta ia merasakan kehangatan. Namun kejutan terbesar bagi jiwa Dasya yang terluka bukanlah kasur yang empuk atau televisi, melainkan fakta bahwa di luar hutan yang kejam itu,
Ternyata ada begitu banyak orang asing yang berbaik hati. Sepanjang hidupnya, ia mengira bahwa manusia di dunia ini hanyalah seperti keluarganya sendiri. Sebuah tempat di mana cinta dan kasih sayang dan kemanusiaan sama sekali tidak pernah ada. Selama 2 bulan, Dasya mendekam di dalam kehangatan rumah sakit kota hingga fisiknya benar-benar pulih. Namun, sebuah kabar buruk pun datang. Ia harus segera dipulangkan ke Taiga. Dasya menangis dan memohon agar diizinkan menetap di sana selamanya. Gadis rimba itu belum mengerti bahwa rumah sakit bukanlah tempat tinggal untuk bernaung. Kepulangan Dasya disambut oleh sepasang mata Polina yang memancarkan kebencian yang sangat mendalam. Bagi sang ibu, Dasya yang kini tak lagi memiliki kedua tangan dan kedua kaki hanyalah seonggak daging yang tak berguna baginya. Namun, Dasya menolak untuk menyerah. Di atas keterbatasannya, ia mulai belajar merangkak dan membersihkan dirinya sendiri. Melihat perjuangan sunyi itu, hati Gurian pun akhirnya tersentuh. Sang ayah tiri dengan setia membantu mengambilkan makanan dan menyuapi Dasya, menuntunnya berlahan hingga gadis itu mampu beradaptasi dengan tubuh barunya. Gurian adalah satu-satunya manusia yang tak memiliki ikatan darah dengan Dasya. Namun, dialah pemilik ikatan kemanusiaan yang paling murni di gubuk tersebut. Tapi takdir seolah tak berpihak kepada Dasya. Dalam sebuah pertengkaran di rumah itu, sebuah tembakan senapan pun akhirnya meletus. Kakak laki-laki tertua Dasya menarik pelatuk dan menembak Gurian. Sang ayah tiri pun tewas seketika di tempat. Akibat pembunuhan itu, kakak tertua Dasya diseret keluar dari Taiga dan dijatuhi hukuman kerja paksa di penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Sepeninggal Gurian, benteng perlindungan Dasya pun runtuh. Ia kini harus berdiri sendiri menghadapi kekejaman ibunya dan keegoisan saudara-saudaranya. Hebatnya, keterbatasan fisik tidak menghentikan ditiupnya nafas kehidupan di tubuh Dasya. Tuhan selalu melindungi Dasya dan memberikan kesempatan untuk dia belajar lagi. Dasya bahkan melatih dirinya hingga ia mampu menimba air di sumur tanpa bantuan siapapun. Namun di mata Polina, semua usaha itu tidak pernah cukup baginya. Polina merasa risih melihat gerak-gerik Dasya yang lambat saat bekerja dan cara makannya yang berantakan di meja makan. Didorong oleh rasa jijik, Polina mengusir Dasya dari dalam rumah tersebut. Ia melarang keras putrinya untuk menginjakan kaki di ruang utama dan menyuruhnya untuk tinggal di belakang rumah yang terbuka. Untuk bertahan hidup, Dasya hanya diberikan makanan sisa dapur yang sudah separuh basi. Itu pun jika ada sisa untuknya. Cara Paula memberikan makan pun sangat tidak manusiawi. Ia melemparkannya begitu saja dari celah jendela. Ketika tidak ada makanan yang dilemparkan, Dasya terpaksa merangkak membelah dinginnya tanah menuju pinggiran hutan, mencari buah-buahan liar atau tumbuhan apa saja yang bisa mengganjal perutnya. Tujuan utama Polina melempar Dasya ke halaman belakang sebenarnya sangat keji. Ia berharap putrinya mati membeku diterjang ekstrimnya cuaca taiga atau tewas berlahan karena kelaparan di malam hari. Suatu hari, rasa lapar yang hebat menyerang lambung Dasya. Badai ekstrim yang sedang mengamuk di luar membuatnya mustahil untuk merangkak ke hutan. Didorong oleh insting bertahan hidup, Dasya diam-diam menyelinap masuk ke dalam dapur milik ibunya. Dan di sana, ia hanya mengambil sisa roti yang ada di atas meja. Aksi penyeludupan itu pun akhirnya terpergok oleh Polina. Murka melihat rotinya diambil, Polina menyeret tubuh cacat Dasya keluar rumah. Kali ini, kekejamannya meningkat. Polina mengambil rantai besi berat yang biasa digunakan untuk mengikat anjing pemburu. Rantai itu dililitkan kuat-kuat pada pinggang Dasya. Lalu ujungnya dikunci pada sebuah kandang anjing yang kosong di belakang rumah. Selama lebih dari 1 tahun, tempat lembab dan kotor itulah yang menjadi rumah bagi Dasya. Ketika musim dingin yang ekstrim datang menusuk tulang, Polina tidak pernah memberinya selimut atau pakaian pelindung. Dasya hanya mengenakan pakaian apa adanya yang melekat di tubuhnya. Entah mujizat apa yang tertanam di dalam sel tubuhnya, fisik Dasya mampu bertahan menembus dingin yang mematikan itu. Selama setahun di rantai, Dasya tidak pernah sekalipun dimandikan.
Ia terpaksa membuang air dan melakukan seluruh aktivitas di sekitar radius rantai tersebut. Dalam kesendiriannya, Dasya sadar sepenuhnya, jiwanya tidak gila, inderanya pun tidak mati rasa. Ia hanya tidak tahu kepada siapa ia harus mengadukan penderitaan itu. Ada kalanya ia berada di titik nadir karena kedinginan, kelaparan dan kehausan yang membakar tenggorokan. Sejak tubuhnya dirantai, ia tidak bisa lagi mencari air di sumur atau buah di hutan. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada belas kasihan sisa makanan yang dilemparkan dari jendela. Dasya terbiasa mengkonsumsi makanan yang telah berulat atau sekedar mengisap sumsum dari tulang belulang yang sudah kering. Karena dicekam ketakutan akan hari-hari tanpa makanan, Dasya selalu menyembunyikan sebagian makanan sisa di bawah tanah, di dekat tempat ia dirantai. Jika berhari-hari tidak ada makanan yang dilemparkan dari jendela itu, Dasya akan bertahan hidup dengan menangkap serangga yang merayap di sekitar tubuhnya. Polina sebenarnya tahu bahwa di kota terdapat panti sosial dan rumah perawatan khusus bagi penyandang disabilitas yang bersedia merawat Dasya dengan layak. Namun, Polina menolak keras mengirimkan Dasya ke sana karena sebuah alasan yang murni demi uang. Sejak pemerintah kota menyatakan Dasya cacat total pasca operasi amputasi, negara mengirimkan uang santunan bulanan untuk Dasya. Jika Dasya diserahkan ke panti asuhan, maka aliran uang tunai tersebut akan dihentikan oleh pemerintah. Polina memang dengan sengaja memanfaatkan tubuh yang cacat itu sebagai mesin uang. Merasa uang santunan tersebut masih kurang, Polina memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan. Melihat banyaknya pemburu yang kerap singgah di wilayah taiga, Polina mulai menjual tubuh Dasya kepada mereka. Kadangkala, Dasya dibawa paksa ke dalam hutan untuk menemani para pemburu. Dan di lain waktu, ia dipaksa melayani nafsu bejat mereka di dalam kandang anjing tersebut. Dari sekian banyak pemburu yang datang, ada seorang pria yang akhirnya memutuskan untuk menetap di gubuk tersebut dan juga menikahi Polina. Namun pria itu tidak hanya menjadi suami bagi Polina. Setiap malam tiba, ia diam-diam menyelinap keluar rumah menuju kandang anjing untuk meniduri Dasya. Awalnya Polina mengamuk mengetahui pengkhianatan tersebut. Namun karena ia membutuhkan tenaga pria tersebut untuk memburu hewan dan mencari makanan di hutan, Polina akhirnya memilih untuk menutup mata. Seluruh penghuni rumah itu tahu bahwa setiap malam, sang ayah tiri baru selalu pergi ke tempat Dasya dirantai. Tak lama kemudian, sebuah perubahan biologis pun terjadi. Dasya hamil. Karena buta akan fungsi tubuhnya sendiri, Dasya tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Hingga perlahan, perutnya membuncit secara ganjil. Melihat rahim Dasya yang kian membesar, kebencian Polina membumbung ke puncak tertinggi. Ia tahu persis bahwa janin di dalam perut putrinya itu adalah darah daging dari suaminya sendiri. Sepanjang masa kehamilan, Dasya berada dalam kondisi malnutrisi yang sangat parah. Polina sengaja memangkas porsi makannya agar janin itu mati dalam kandungannya. Dasya yang tubuhnya kian kurus kering, mengira ajalnya pun sudah dekat. Ia merasa tak akan memiliki sisa tenaga untuk melahirkan bayi tersebut. Namun, selama 9 bulan penuh, detak jantung di rahimnya itu menolak untuk berhenti. Pada satu malam yang pekat, rasa sakit yang luar biasa mencengkeram perut Dasya. Di atas tanah halaman belakang yang kotor, bertemankan sepi dan gelap, Dasya bertaruh nyawa melahirkan bayinya seorang diri, tanpa bidan, tanpa obat penawar rasa sakit, dan tanpa bantuan dari siapapun. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan akhirnya merobek fisiknya, tangisan mungil itu pun akhirnya memecah kesunyian malam di taiga. Dasya tertegun melihat sesosok bayi laki-laki yang keluar dari rahimnya. Bayi itu terlahir sempurna, sehat dan juga memiliki fisik yang kuat. Di tengah sisa belenggu rantai yang mengikat pinggangnya, Dasya mendekap erat mujizat kecil itu dan membisikkan sebuah nama untuknya, Ivan. Di tengah keheningan malam taiga yang membekukan, Dasya menggunakan sisa tenaganya untuk membungkus bayi laki-laki itu dengan baju lusuh yang melekat di tubuhnya.
Kini dalam kondisi fisik yang tak lagi utuh dan ruang gerak yang terbelenggu, ia harus mengemban tugas sangat berat, menjaga darah dagingnya seorang diri. Suara tangisan Ivan kecil tidak membuat Dasya putus asa. Jeritan itu justru menjadi kekuatan baru bagi jiwanya untuk terus bertahan hidup. Menatap wajah putranya, Dasya merasakan secercah kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Namun kenyataan pahit segera datang menghantam. Tubuh Dasya yang kurus kering dan kekurangan gizi membuat kelenjar ASI-nya berhenti berproduksi. Akibatnya, Ivan kecil menangis semalaman tanpa henti karena didera kelaparan yang sangat kuat. Tak tahan mendengar lengkingan tangis bayi yang mengusik ketenangannya, Polina akhirnya luluh secara sepihak. Ia melepaskan rantai di pinggang Dasya dan memerintahkan wanita itu untuk membawa bayinya masuk ke dalam rumah. Setelah 1 bulan mereka berada di dalam rumah tersebut, ternyata itu memicu rasa risih di hati Polina. Ia tak sudi terus-menerus melihat wajah Dasya dan bayinya. Akhirnya, Polina kembali menyeret mereka keluar. Rantai besi itu pun kembali dikunci ke pinggang Dasya, dan mereka berdua didepak kembali ke kandang anjing di belakang rumah. Dasya melewati hari-hari dengan kecemasan yang konstan. Setiap kali langit taiga menggelap dan musim dingin ekstrim mulai menusuk, ia dicekam ketakutan yang luar biasa bahwa tubuh mungil putranya tidak akan sanggup bertahan di sana. Namun sebuah mukjizat biologis pun terjadi. Ivan rupanya mewarisi kekebalan tubuh yang luar biasa dari ibunya. Bocah itu secara ajaib mampu bertahan hidup di tengah hantaman cuaca yang mematikan. Seiring berjalannya waktu, Ivan tumbuh menjadi bocah yang sangat aktif. Di balik keterbatasan fisiknya, Dasya dengan telaten mengajari Ivan cara memetik buah liar, membedakan tanaman hutan yang aman dikonsumsi dan mana yang beracun. Sebuah bekal krusial agar sang putra bisa bertahan hidup di sana bersamanya. Suatu hari, rasa lapar yang tak tertahankan membuat Ivan nekat menyelinap masuk ke dalam dapur. Dan di sana, ia hanya mengambil sepotong roti dan minuman. Namun naas, aksi bocah itu terpergok oleh Polina. Tanpa rasa iba, Polina mengambil seutas rantai baru untuk mengikatkan langsung ke pergelangan kaki Ivan, yang pada saat itu dia masih kecil. Penderitaan di halaman belakang itu kian berlipat ganda. Ibu dan anak itu kini sama-sama hidup dalam belenggu besi, sepenuhnya menggantungkan hidup pada sisa makanan yang dilemparkan dari dalam rumah. Keberadaan seorang wanita cacat dan anak kecil yang dirantai di dalam kandang anjing berlahan menjadi rahasia umum di kalangan pemburu kota yang kerap singgah di wilayah tersebut. Beberapa pemburu yang menaruh iba terkadang melemparkan makanan dan mainan untuk Ivan. Namun jika momen itu diketahui oleh Polina, ia akan maju dengan beringas dan melarang keras siapapun mendekati area kandang. Kabar tentang kekejian itu pun menyebar luas dari mulut ke mulut di area perkotaan. Ironisnya, meski menjadi bahan perbincangan hangat, tidak ada satupun orang yang bergerak berani mengambil tindakan untuk menolong mereka. Semua orang memilih untuk menutup mata dan pura-pura tidak mendengar. Hal yang paling tidak masuk akal pun terjadi setiap tahunnya. Polina wajib membawa Dasya ke kantor pemerintah di kota setiap tahunnya untuk memverifikasi bahwa Dasya masih hidup demi mencairkan uang santunan bulanan. Dan di tempat itulah Dasya menggunakan setiap kesempatan untuk menumpahkan seluruh kebenaran tentang hidupnya kepada para petugas. Ia menceritakan dengan detail bagaimana ayah tirinya memperkaosnya hingga hamil, bagaimana ia melahirkan Ivan dalam belenggu, dan bagaimana ia diperlakukan lebih rendah dari binatang. Namun sebuah ironi pahit pun terjadi. Para petugas di sana menganggap seluruh penuturan Dasya hanyalah cerita karangan dan delusi dari seorang wanita yang terganggu jiwanya. Dan akhirnya mereka mengabaikan cerita Dasya begitu saja. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang pensiunan perawat bernama Anastasia di rumah sakit tersebut. Berbeda dengan orang-orang sebelumnya, Anastasia tidak menganggap cerita Dasya sebagai angin lalu. Hati nuraninya pun terusik. Ia mencatat setiap detail penuturan Dasya, mencari tahu lokasi gubuk Polina, dan merencanakan sebuah perjalanan ke jantung taiga. Beberapa hari setelah pertemuan itu,
Anastasia nekat mendatangi rumah Paulina sendirian. Melalui sebuah negosiasi yang intens, Anastasia entah bagaimana berhasil mendesak Paulina untuk menyerahkan Dacia dan Ivan. Sebuah keputusan yang sangat mengejutkan, mengingat Paulina harus kehilangan sumber uang santunan bulanan yang ia terima dari Dacia. Hari itu juga, Dacia dan Ivan dievakuasi dari neraka taiga. Anastasia langsung membawa keduanya ke rumah sakit kota untuk menjalani perawatan menyeluruh. Di sanalah sebuah fakta medis yang memilukan kembali terungkap. Dacia ternyata sedang mengandung anak kedua akibat pemerkosaan yang terus berulang hingga hari itu. Namun karena kondisi fisik Dacia yang sangat lemah dan tidak memungkinkan, kandungan tersebut terpaksa digugurkan demi keselamatan jiwa Dacia sendiri. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, Anastasia membawa ibu dan anak itu ke rumah pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Dacia merasakan kebahagiaan yang murni. Akhirnya ada seseorang yang mempercayai suaranya dan memberikan mereka kesempatan untuk mencicipi kehidupan yang normal. Namun keluar dari belenggu besi tidak serta-merta menghapus trauma yang telah mengakar dalam jiwa Dacia dan Ivan. Ibu dan anak ini harus menjalani terapi psikologis yang sangat intensif. Selain itu, ibu dan anak ini harus belajar kembali dari nol mengenai cara makan yang layak dan cara membersihkan diri mereka. Bahkan selama berbulan-bulan, sisa-sisa insting bertahan hidup di kandang anjing masih melekat kuat di dalam diri mereka. Dacia dan Ivan kerap kedapatan mengkonsumsi makanan yang sudah basi, bahkan menyembunyikan remah-remah makanan di tempat-tempat yang tersembunyi, karena mereka takut keesokan harinya mereka akan kelaparan lagi. Menghadapi kondisi psikologis yang rapuh itu, Anastasia menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa. Ia membimbing keduanya dengan limpahan kasih sayang yang sangat tulus, hingga perlahan-lahan kemanusiaan dalam diri Dacia dan Ivan pun kembali tumbuh. Ivan akhirnya mulai beradaptasi dan masuk ke sekolah formal dan menunjukkan perkembangan belajar yang sangat baik di sana. Sementara itu, Dacia membuktikan bahwa keterbatasan fisiknya bukanlah sebagai penghalang. Ia belajar melakukan seluruh pekerjaan domestik seorang diri. Dacia mampu memasak, menjaga kebersihan rumah dengan sangat baik, dan juga membantu anaknya. Kisah penyelamatan Dacia dan Ivan pun menyebar ke telinga penduduk kota. Tersentuh oleh penderitaan mereka, warga kota mulai berdatangan untuk menyumbangkan pakaian layak pakai serta bahan makanan sehari-hari, yang akhirnya sangat membantu tugas Anastasia dalam merawat keduanya. Setahun hidup dalam kedamaian di rumah Anastasia, ketenangan mereka akhirnya terusik. Paulina tiba-tiba muncul di ambang pintu itu, dan kedatangannya sama sekali bukan karena rasa rindu seorang ibu atau nenek, melainkan karena ia membutuhkan uang santunan bulanan Dacia yang kini telah mengalir ke kantong Anastasia. Menghadapi ancaman tersebut, Dacia menolak dengan tegas. Anastasia pun pasang badan, melindungi Dacia dan Ivan dari cengkraman wanita yang kejam tersebut. Setelah konfrontasi itu, Paulina akhirnya mundur dan tak pernah lagi mencari mereka. Namun badai baru justru datang dari lingkaran sosial. Tak lama setelah kepergian Paulina, sebuah rumor miring mulai berembus di tengah masyarakat. Banyak orang mulai berbisik menuduh bahwa Anastasia memiliki motif terselubung. Ia dituding mengadopsi Dacia dan Ivan hanya demi menguasai uang santunan pemerintah dan juga menjadikan mereka sebagai pembantu yang gratis di rumahnya. Desas-desus itu pun menggelinding liar hingga ke telinga para jurnalis. Pada tahun 2000, kasus Dacia meledak viral di stasiun televisi nasional. Berbagai program berita mengundang Dacia untuk menceritakan kisah hidupnya yang mengerikan tersebut. Meskipun penderitaan Dacia dan Ivan telah dikonsumsi oleh jutaan pasang mata publik, sebuah ironi hukum yang menyakitkan pun terjadi. Paulina tetap bebas tanpa tersentuh hukum atas segala penyiksaan yang telah ia lakukan. Sementara itu, sang suami baru, ayah tiri yang telah menghamili Dacia 2 kali, memilih melarikan diri dari hutan begitu kasus itu viral, meloloskan diri dari segala jeratan hukum. Gelombang simpati publik memicu pengumpulan donasi yang sangat besar.
Uang dan barang-barang berharga pun mengalir deras ke rumah Anastasia. Bahkan sebuah perusahaan otomotif mendonasikan sebuah mobil untuk Ivan. Seluruh aset dan dana bantuan tersebut diterima dan dikelola oleh Anastasia. Namun tidak lama setelah seluruh donasi dan barang mewah itu terkumpul, sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh Anastasia. Ia mengirim Dacia dan Ivan keluar dari rumahnya menuju panti jompo. Anastasia berdalih bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi mengurus mereka akibat tekanan mental yang masif dari publik. Di usianya yang menginjak 80 tahun, ia mengaku kerap menerima bulian dan serangan verbal dari orang-orang di jalanan yang menghakiminya terkait rumor eksploitasi tersebut. Setelah memindahkan Dacia dan Ivan, Anastasia membeli sebuah rumah baru yang jauh lebih besar menggunakan dana yang ada. Beberapa waktu kemudian, ia sempat mencoba memanggil Dacia dan Ivan untuk kembali tinggal bersamanya. Namun, kali ini Dacia menolak. Di dalam hatinya, ia merasa telah dibuang untuk yang kesekian kalinya. Langkah Anastasia yang membuang Dacia ke panti jompo segera mengundang kecaman media. Banyak pihak mendatangi Dacia dan menegaskan bahwa selama ini Anastasia hanya memanfaatkannya demi keuntungan finansial dan popularitas pribadinya. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Dacia justru mencengangkan semua orang. Tidak ada api kemarahan atau dendam di wajahnya. Dengan ketulusan yang sangat mendalam, Dacia berucap bahwa ia tidak membenci Anastasia. Baginya, bagaimanapun juga, Anastasia adalah manusia pertama yang mengulurkan tangan dan mengeluarkan dirinya dari neraka kandang anjing di taiga. Atas segala hal yang telah terjadi, Dacia telah memaafkannya dan tetap memilih untuk berterima kasih kepada Anastasia. Tahun-tahun berlalu di dalam panti jompo, Ivan tumbuh menjadi pemuda yang sangat mandiri, mulai bekerja hingga akhirnya menemukan belahan jiwanya dan menikah. Setelah berhasil membangun rumahnya sendiri, Ivan datang menemui ibunya. Ia memohon agar ibunya Dacia bersedia ikut pulang dan tinggal bersamanya, karena ia ingin merawat dan menebus segala penderitaan masa lalu sang ibu. Namun Dacia menolak tawaran manis itu dengan kata-kata yang sangat lembut. Ia menegaskan tidak ingin menjadi beban bagi masa depan anaknya dan menolak untuk kembali bergantung pada belas kasihan siapapun. Bagi Dacia, panti jompo tersebut justru adalah rumah sejati yang selama ini ia cari. Di tempat itu tidak ada rantai besi, tidak ada siksaan malam, dan tidak ada orang yang mengusiknya. Semua orang hidup saling menghormati dan ia bisa beraktivitas dengan tenang tanpa mengganggu kenyamanan orang lain. Demi menghormati keputusan prinsipal sang ibu, Ivan membiarkan Dacia menetap di panti jompo tersebut. Namun ia tidak pernah absen untuk berkunjung, datang membawa bingkisan kecil dan kehangatan keluarga yang utuh. Pada akhirnya tragedi taiga ini ditutup tanpa ada satupun ketukan palu dari hakim. Tidak ada borgol yang mengunci tangan para pelaku, dan tidak ada keadilan hukum bagi penderitaan luar biasa yang dialami oleh dua generasi ini. Mereka hanya menyiksakan sebuah kisah tentang keteguhan jiwa seorang manusia yang berhasil selamat dari kegelapan paling pekat dan akhirnya menemukan kedamaiannya sendiri di ujung jalan yang paling sunyi. Itulah akhir dari pembahasan kasus kita hari ini. Jika Anda menyukai konten narasi kriminal seperti ini, dukungan berupa like, komentar, dan share dari Anda akan sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sampai jumpa di pengungkapan kasus berikutnya.